Thunderbolts disutradarai oleh Jack Schreier. Naskahnya ditulis oleh Erik Pearson dan Ioana Kalo. Setelah menemukan diri mereka terperangkap dalam perangkap maut, tim antihero yang tidak biasa harus melalui misi berbahaya yang memaksa mereka menghadapi sudut tergelap masa lalu mereka. Sebelum lanjut masuk ke reviewnya, saya ada disclaimer sedikit tentang isi video ini, karena saya bukan seorang review film yang handal gitu ya. Jadi dari awal saya sudah sebutkan review ini akan mengandung spoiler ya teman-teman, karena kebanyakan saya akan membahas cerita dan karakter yang ada di film ini, bahkan ending filmnya. Dan itu terkadang urutannya sangat random ya teman-teman, karena hanya yang kepikiran sama saya aja. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum menonton filmnya, mohon ditonton dulu aja filmnya, baru menyimak review saya tentang film Thunderbolt ini. Oke teman-teman, itu saja disclaimer-nya. Sebelum mulai, mari kita lanjut saja untuk review film Thunderbolts. Satu kata yang cocok untuk menggambarkan film ini adalah fulfilled. Secara harfiah memang artinya itu memenuhi bidang, tapi buat saya ini jadi simbol dari sesuatu yang padat, komplit, dan memuaskan. Dan baru kali ini saya sadar, oh ternyata ini yang saya cari dari sebuah film MCU, rasa fulfilled. Sudah jadi rahasia umum lah ya, banyak dari kita, baik fans berat ataupun penonton kasual seperti saya, udah mulai capek dengan multiple saganya MCU. Terlalu banyak konten yang dihadirkan dan kebanyakan kontennya setengah jadi. Saya pun awalnya excited sama semua konten yang diumumkan, entah film ataupun seriesnya. Tapi lama-kelamaan, rasa excited itu berubah jadi hambar. Karena setiap film atau seriesnya berasa ada yang kurang aja. Entah actionnya yang nanggung, ceritanya yang kepanjangan, ataupun endingnya yang memuaskan. Pokoknya rasa fulfill itu nggak saya selalu dapat dari kontennya MCU. Yang paling baru contohnya film sebelum Thunderbolts ini, yaitu Captain America Brave New World. Sudah jelas lah ya, kalau kita nggak nonton seriesnya, kita bakal ketinggalan kenapa si Sam bisa jadi Captain America di filmnya. Tapi di sisi lain, filmnya nggak menampilkan secara jelas kejadian yang ada di seriesnya, sehingga penonton kasual akan merasa tertinggal. Filmnya sendiri pun nggak jelas mau menghadirkan hal baru apa tentang Captain America, ataupun makna Brave New World itu apa untuk dunianya MCU. Cerita dan plotnya pun terasa terburu-buru dan setengah jadi. Begitupun dengan actionnya yang sangat nanggung menurut saya. Ditambah lagi adegan reshootnya kelihatan sekali, semakin membuat filmnya terasa hambar dan gak jelas. Tapi untungnya impresi seperti itu tidak saya dapat setelah menonton Thunderbolts. Film ini terasa padat, jelas, dan memuaskan dari awal sampai akhir. Plotnya kuat, pesannya nyampe, dan hubungannya dengan multiple saga tetap ada dan gak maksa. Ini film antihero yang ngena banget sih menurut saya. Kredit terbesar harus dikasih kedua penulis skenarionya, yaitu Erik Pearson dan Ioana Kalo. Kolaborasi mereka sukses membuat naskah sederhana tentang antihero yang terhubung lewat satu tema yang besar, yaitu The Void atau kehampaan. Mereka nggak harus kenalin semua karakter dari nol karena kebanyakan udah pernah muncul di film atau series MCU yang lain. Tapi tetap mereka ngasih ruang untuk penonton awam bisa relate, terutama untuk karakter Yelena dan John Walker, sehingga penonton kasual nggak merasa tertinggal oleh filmnya. Sangat cerdas juga untuk nggak maksa semua karakternya dikasih backstory, hanya yang relevan aja yang ditunjukin, yang berhubungan langsung aja sama tema kehampaan yang diusung di film ini. Yang paling mengejutkan buat saya adalah Yelena yang jadi karakter sentral di film ini. Karena saya cuma nonton teasernya aja, saya nggak nyangka Yelena jadi karakter utama di film ini. Saya kira film ini film ensemble kayak Suicide Squad aja, tapi ternyata ada fokus cerita yang kuat. Florence Pugh udah jaminan lah ya itu mah. Ia selalu bagus di film apapun yang ia perankan. Dari monolog pembukanya aja udah dapet nuansa sepi dan hampa dari karakternya. Bukan sekedar kehilangan Natasha, tapi kehampaan Yelena lebih dalam dari itu. Dan karena Florence Pugh udah sering bikin penampilan emosional yang kuat, saya langsung percaya diri aja film Thunderbolt ini bakal solid karena punya karakter utama yang kuat. Tapi tentu saja saya khawatir dengan pengembangan karakter yang lain. Gimana menyambungkannya dengan tema kehampaan yang dialami oleh Yelena di film ini. Ternyata kuncinya ada di satu karakter, yaitu Bob alias Sentry. Lewat kekuatannya yang bisa masuk ke memori orang, penulis berhasil menyatukan cerita semua karakter lewat karakter Bob ini.
Kita bisa lihat sisi terdalam dari para antihero ini lewat sentuhan si Bob. Tapi tetap nggak semua karakter dikasih flashback. Lagi-lagi saya ulang, cuma yang relevan aja. Itu keputusan yang cerdas, membuat ceritanya tetap fokus. Ghost, karakter yang ada di film Ant-Man and the Wasp, somehow saya merasa lebih mengenal karakternya di film ini dibandingkan saat di film Ant-Man. Padahal mungkin screen time-nya lebih banyak di film Ant-Man, tapi entah kenapa di film ini karakternya terasa lebih dekat dan mudah dipahami aja. Semua tindakan dan motif yang ia lakukan berasa sesuai aja dengan kejadian yang ada di film ini. Alexei yang biasanya jadi bahan ketawaan aja dapat momen yang nyesek bareng Yelena di film ini. Dan bahkan karakter yang tadinya paling saya benci dan saya nggak suka dari seriesnya, yaitu John Walker, si Kapten Amerika gadungan, bisa dibuat sop dan masuk akal secara emosional. Bagaimana bisa seorang piece of shit seperti dia bisa punya redemption arc yang masuk akal di film ini? Intinya oke banget lah ya porsi pengembangan karakter utamanya. Saya nggak merasa ada yang kurang. Apalagi karakter baru si Bob alias Sentry. Buat saya pengenalan si Bob sebagai Sentry sudah sangat menarik semenjak ia menyentuh si Yelena. Tapi lama-kelamaan karakternya semakin menarik karena ada misteri karakter The Void di balik itu. Yang di awal-awal karakter polosnya bisa menyatukan karakter yang lain lewat tingkah lakunya, tiba-tiba menyeramkan ketika The Void sudah dihadirkan. Jujur penggambaran karakter The Void saya suka banget sih di film ini. Visualnya gelap, misterius, dan penuh dengan tekanan psikologis. Visual striker dari kekuatan The Void ini makin mengukuhkan tema kehampaan yang ingin ditonjolkan. Saya suka banget bagian saat Yelena masuk ke memorinya si Bob. Gaya pengambilan gambarnya kayak film indie, pindah dari satu set kecil ke set yang lain. Sangat-sangat kreatif. Dan ketika sampai ke si Bob yang asli, solusi untuk mengalahkan The Void itu ngena banget sih menurut saya. Sangat simpel dan sangat masuk akal. Untuk mengalahkan The Void atau kehampaan, kita hanya perlu cerita dan bangun koneksi dengan orang lain saja. Jangan membebani diri dengan The Void atau kehampaan. Coba minta bantuan orang lain supaya kehampaan itu bisa kita tutupi. Dan itu sampai banget sih kepada saya. Cheesy emang endingnya, si Bob cuma dipeluk untuk lepas dari The Void. Tapi entah kenapa, itu ngena aja buat saya. Mungkin karena sepanjang film ini kita terus diingatkan dengan kehampaan itu. Semua antihero ini terus membahas masa lalu dan membandingkan kejahatan yang mereka lakukan serta kehampaan yang mereka alami. Ditambah lagi ditunjukkannya flashback kehampaan itu lewat karakter Yelena dan John Walker. Membuat saya terus kepikiran The Void atau kehampaan itu ada dari semua karakternya. Apalagi dengan hadirnya Bucky di film ini makin menyempurnakan plot dan cerita filmnya. Ya, memang anggota Thunderbolt yang lain lebih banyak menghabiskan waktu dengan si Bob, sehingga mereka lebih tahu dan peduli dengan si Bob. Tapi dengan adanya Bucky di situ, semakin memantapkan anggota Thunderbolt yang lain untuk menyelamatkan si Bob. Bucky adalah bukti bahwa villain pun bisa punya redemption arc. Jadi ketika semua karakter nyelamatin Bob di ending, saya percaya dan puas aja, dan terima aja kejadian itu. Karena semua itu menurut saya masuk akal dan sesuai dengan semua motif dan pengembangan karakter Thunderbolts-nya. So ya, kombinasi semua ini bisa diramu dengan sangat baik oleh Eric Pearson dan Joanna Kalo. Yelena sebagai pusat cerita, origin yang disampaikan lewat kekuatan si Bob, fokus tema kehampaan dari awal sampai akhir, karakter yang kuat dan humanis, visual dari The Void yang sangat striking, dream sequence yang emosional, dan kehadiran Bucky yang melengkapi semuanya. Membuat saya merasa this is it, ini yang selama ini saya cari dari filmnya MCU. Rasa fulfilled, rasa terpenuhi, rasa terpuaskan. Thunderbolt layak saya kasih nilai A-. Sedikit ironis ya, film MCU yang paling saya suka di fase multiverse ini justru bukan film yang bahas tentang multiverse. Tapi tenang aja teman-teman, multiverse itu tetap disinggung di film ini lewat post credit scene-nya. Dan saya juga suka banget dengan scene itu, bikin penasaran dan bangun hype untuk film MCU selanjutnya. Silahkan ditonton sendiri aja ya teman-teman filmnya, saya nggak mau bahas lebih dalam tentang post credit scene-nya. Oke lah teman-teman, segitu aja review seadanya untuk film Thunderbolts. Kalau teman-teman juga ngerasa film ini fulfilled kayak saya,
atau mungkin pendapat teman-teman berbeda, silahkan tuliskan saja di kolom komentar ya teman-teman. Jangan lupa tinggalkan like di videonya, dan jika berkenan mohon di subscribe juga channel ini ya teman-teman. Mohon maaf juga mungkin reviewnya nggak merangkum semua elemen bagus di filmnya atau elemen yang buruk di filmnya. Saya hanya review seadanya saja yang kepikiran spontan sama saya. Itulah kenapa review ini dinamakan review seadanya. Oke lah teman-teman, sampai jumpa di review film yang lainnya. Nama saya Ade, hatur nuhun.